Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Priagus, NIM 208180059, mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education terhadap pemahaman konsep matematis siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjung Jabung Barat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education terhadap pemahaman konsep matematis siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjung Jabung Barat, yang disusun oleh saya sendiri, Gilang Priagus, dengan NIM 208180059. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari deskripsi teori, studi relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Pada bab 3, metode penelitian, terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi dan teknik pengambilan data, variabel-variabel dan perlakuan penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, hipotesis statistik, dan jadwal penelitian. 1. Pendahuluan, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Dalam proses pembelajaran terdapat banyak sekali model pembelajaran, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran matematika. Salah satu model pembelajaran yang sering digunakan saat mengajar matematika adalah model pembelajaran Realistic Mathematics Education. Menurut Rahayu 2010, Realistic Mathematics Education merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan realitas dan lingkungan sebagai titik awal dari pembelajaran. Menurut Ripka Nurul Lismanidiana 2013, pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan model pembelajaran Realistic Mathematics Education adalah suatu model pembelajaran yang biasa digunakan guru mengajar matematika dengan cara mengaitkan matematika tersebut dengan hal-hal nyata yang ada di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, ada pemahaman konsep matematis siswa. Dalam mempelajari matematika, konsep matematika merupakan bagian penting yang harus dipahami oleh orang yang mempelajari matematika, karena konsep merupakan modal yang penting dalam memudahkan belajar matematika. Menurut pendapat Julkardi 2003, mata pelajaran matematika menekankan pada konsep, artinya dalam mempelajari matematika, peserta didik harus memahami konsep matematika terlebih dahulu, agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia nyata. Sedangkan saat ini penguasaan peserta didik terhadap materi konsep-konsep matematika masih lemah, bahkan dipahami dengan keliru, menurut Rohana 2011. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan pemahaman konsep matematika merupakan bagian terpenting dalam belajar matematika, karena di dalam matematika terdapat banyak konsep-konsep yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika pada hari Kamis 15 April 2021 di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjung Jabung Barat, masih banyak siswa yang kurang memahami konsep-konsep matematika dengan baik. Guru tersebut mengatakan salah satu cara untuk memudahkan siswa memahami konsep matematik adalah dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education, karena model pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematika dengan lebih mudah. Tetapi model pembelajaran RME ini tidak digunakan setiap mengajar, karena tidak semua konsep matematika bisa diajarkan menggunakan model pembelajaran ini. Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran RME terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjung Jabung Barat. Yang B, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang pertama, tidak semua konsep matematika bisa diajarkan dengan menggunakan model RME. Yang kedua, masih terdapat siswa yang kurang dalam memahami konsep matematika dengan baik.
Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah objek penelitian adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Tanjab Barat. Yang selanjutnya, objek yang diamati adalah pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, berapa efektivitas penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematics Education terhadap pemahaman konsep matematis siswa di SMA Negeri 5 Tanjab Barat. Yang kedua, berapa besar pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematics Education terhadap pemahaman konsep matematis siswa di SMA Negeri 5 Tanjab Barat. Selanjutnya ada kegunaan dan tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian, untuk mengetahui berapa efektivitas model pembelajaran Realistic Mathematics Education terhadap pemahaman konsep matematis siswa di SMA Negeri 5 Tanjab Barat. Yang selanjutnya untuk mengetahui berapa besar pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematics Education terhadap pemahaman konsep matematis siswa di SMA Negeri 5 Tanjab Barat. Yang kedua ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pendidik berkaitan dengan model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Manfaat praktis bagi universitas sebagai tambahan literatur untuk perpustakaan, bagi pendidik sebagai tambahan informasi bagi pendidik dalam menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education, bagi peneliti lain sebagai sumbangan pemikiran dalam melakukan kajian yang berorientasi pada pengaruh model pembelajaran Realistic Mathematics Education terhadap pemahaman konsep matematis siswa, bagi peneliti sebagai bahan evaluasi diri dalam memilih model yang tepat saat mengajar. Bab 2 ada kajian pustaka yang terdiri dari deskripsi teori, studi relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Yang pertama ada deskripsi teori. Pengertian model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME. Pendekatan Realistic Mathematics Education adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara materi pembelajaran matematika dengan keadaan nyata yang ada di lingkungan sekitar siswa menurut Yusrianti 2016. Pendekatan pembelajaran ini, siswa dituntut untuk aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri dan pembelajaran matematika yang dipelajari menurut Junaidi, Asikin, dan Masrukan 2015, Tandililing 2003. Kesimpulan, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan pendekatan Realistic Mathematics Education adalah pendekatan yang menyesuaikan dengan pengalaman sehari-hari dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada langkah pendekatan RME. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Kelebihan pendekatan RME. Yang pertama, memberikan pengertian yang jelas dan operasional antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, suatu bidang yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Yang ketiga, penyelesaian masalah mempunyai banyak cara. Yang keempat, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama untuk mempelajari matematika. Yang kelima, proses pembelajaran dikerjakan secara menyeluruh dan detail dan operasional. Pemahaman konsep matematis siswa. Konsep-konsep dalam matematika tersusun secara hierarki, terstruktur, logis, sistematis, dimulai dari konsep yang sederhana sampai kepada konsep yang kompleks. Konsep dalam matematika saling berkaitan, bahkan konsep yang sederhana memiliki peranan sebagai konsep prasyarat untuk menuju pemahaman konsep yang lebih kompleks. Menurut Matita Putih 2016, dalam NCTM 2000, Nadar 2016, disebutkan bahwa pemahaman matematika merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Pemahaman matematika lebih bermakna jika dibangun oleh siswa sendiri.
Oleh karena itu, kemampuan pemahaman tidak dapat diberikan dengan paksaan. Artinya, konsep-konsep dan logika matematika diberikan oleh guru, dan ketika siswa lupa dengan algoritma atau rumus yang diberikan, maka siswa tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Kesimpulan, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan pemahaman matematika merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika, karena konsep matematika sangat diperlukan untuk memudahkan mengerjakan persoalan matematika. 3. Analisis pengaruh hubungan sebab akibat antara penggunaan model pembelajaran realistik mathematics education terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk hubungan yang sifatnya sebab akibat. Artinya, keadaan satu variabel disebabkan atau ditentukan oleh keadaan satu atau lebih variabel lain. Yang selanjutnya ada studi relevan. Yang pertama ada Indri Ratnasiwi 2009 dengan judul penelitian model RME dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran matematika materi pokok turunan kelas 11. Perbedaan penelitian Indri Ratnasiwi melihat hasil belajar siswa sebagai hasil akhir. Yang kedua ada Lailatul Marjukoh dengan judul penelitian efektivitas model RME terhadap hasil belajar siswa pada materi garis dan sudut semester 2 kelas 7. Perbedaan penelitian Lailatul Marjukoh melihat hasil belajar siswa dan keefektivitasan model RME. Yang ketiga ada Fathul Mu'in 2013 dengan judul penelitian pengaruh pendekatan RME terhadap pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika. Perbedaan tempat, waktu, dan langkah-langkah pendekatan RME. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama ada proses pembelajaran. Selanjutnya kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan model RME. Kelas selanjutnya menggunakan kelas kontrol, menggunakan pembelajaran langsung. Selanjutnya dilakukan post-test, kemudian dianalisis, lalu terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran RME terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan model realistic mathematics education RME terhadap pemahaman konsep matematis di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjung Jabung Barat. Pada bab 3 yaitu metode penelitian terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi dan teknik pengambilan data, variabel-variabel dan perlakuan penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, hipotesis, statistik, dan jadwal penelitian. Pertama ada tempat dan waktu penelitian, yaitu tempat yang akan diambil sebagai tempat penelitian adalah di SMA Negeri 5 Tanjab Barat di Desa Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Mei sampai Juni 2021, bertepatan pada semester genap tahun ajaran 2021 atau 2022 dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Tanjab Barat. Selanjutnya ada desain penelitian. Sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode quasi experimental design, yaitu post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, kemudian kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol, menurut Sugiono 2015. Selanjutnya ada populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi target yang ingin diteliti adalah siswa-siswi kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjab Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan, menurut Sugiono 2014. Selanjutnya ada variabel-variabel dan perlakuan penelitian. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tes. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu tujuan uji normalitas adalah untuk melihat sampel berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji homogenitas.
Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel mempunyai varian yang homogen atau tidak. Yang ketiga, uji hipotesis. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis secara kuantitatif. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T atau tes. Yang keempat ada uji korelasi Pi. Teknik korelasi Pi adalah satu teknik analisis korelasional yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan adalah data yang benar-benar dikotomik, terpisah atau dipisahkan secara tajam. Menurut Ana Sujono 2015 halaman 243. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak bekerja menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dari sisi waktu dan kegiatan, maka peneliti membuat jadwal penelitian dari bulan Mei sampai Juni. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.